Suasana masih belum sepenuhnya reda ketika dua motor berhenti tak jauh dari rumah. Davin dan Devi masuk tergesa. Wajah mereka memancarkan kebingungan saat melihat kerumunan di depan rumah. "Bu," panggil Davin, menghampiri ibunya yang berdiri dengan wajah gelisah namun tetap keras kepala. "Ada apa ini?" tanya Davin cepat. Matanya menyapu barang-barang Rania yang masih tergeletak di depan pagar. Lalu beralih pada warga sekitar yang mulai berbisik-bisik lagi melihat kedatangannya. Pak RT segera melangkah maju untuk menjelaskan. "Maaf Pak Davin, tadi terjadi pengusiran oleh ibumu terhadap Bu Rania. Barang-barangnya dikeluarkan dari rumah dan tentu saja itu menimbulkan kehebohan. Kami warga hanya khawatir dan mencoba mencari jalan tengah. Tapi saya perlu sampaikan bahwa tindakan seperti ini tidak semestinya dilakukan, apalagi tanpa kehadiranmu sebagai kepala keluarga." Davin memejamkan mata sejenak, napasnya tertahan. Lalu ia membuka mata dan menatap warga satu persatu. Wajahnya penuh penyesalan. "Saya minta maaf atas semua keributan ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Saya benar-benar minta maaf sudah membuat lingkungan jadi tidak nyaman." Ucapan itu cukup untuk membuat warga mulai perlahan mundur. Saling bertukar pandang, lalu satu persatu meninggalkan tempat. Beberapa masih melemparkan tatapan simpati pada Rania. Tapi tak sedikit pula yang masih dibungkus rasa ingin tahu dan gosip yang belum reda. Davin menatap ibunya. Wajahnya tegang menahan emosi. "Ibu, kenapa lakukan ini? Tanpa bicara dengan saya dulu. Ini keterlaluan." Ibunya mendongak dengan penuh keyakinan. Alisnya tertaut rapat. Keterlaluan. Justru ibu yang muak melihat perempuan itu masih ada di rumah ini. Ibu cuma mempercepat proses, Vin. Bukankah itu yang kamu inginkan? Mengeluarkannya dari hidupmu. Davin terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam kesadarannya. Ia tahu hubungannya dengan Rania sedang di ujung jurang. Tapi melihat cara ibunya mengusir istri sahnya seperti pengemis di hadapan tetangga, itu bukanlah caranya. Dadanya sesak menahan rasa malu yang meledak. "Bu," katanya dengan nada lebih tegas, "apa yang ibu lakukan justru memperburuk semuanya. Sekarang warga melihat kita, keluarga kita, seperti orang kejam yang menendang menantu sendiri tanpa rasa kemanusiaan." Ibunya tersentak, wajahnya mengeras. "Masih banyak cara lain, Bu. Bukan seperti ini. Kita bahkan belum resmi bercerai. Dan Rania masih punya hak tinggal di rumah ini. Ibu kira ini tidak akan jadi pembicaraan orang? Semua mata tetangga lihat, semua telinga dengar." Suara Davin meninggi tanpa bisa dikendalikan lagi. Sekarang yang mereka lihat bukan salah Rania, tapi kita yang bertindak semena-mena. Devi yang berdiri tak jauh dari mereka ikut maju dan bicara pelan tapi tajam. "Bu, Mas Davin benar. Kita ini sedang membentuk citra. Sekarang warga malah kasihan ke Rania. Kalau begini caranya, image Mas Davin bisa rusak total. Harusnya kita perlahan-lahan tunjukkan ke semua orang kalau Rania yang salah, kalau dia yang berselingkuh. Bukan dengan bikin drama begini di depan umum." Lanjut Devi sambil melirik ke sekitar, memastikan kerumunan sudah benar-benar bubar. Ibunya membuka mulut, ingin membantah, tapi yang keluar hanya helahan nafas berat. Dia tahu
Davin jarang bersuara setegas ini. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ditegur. Beberapa hari tinggal di rumah Bu Retno. Rania mulai merasa tak enak hati. Meski Bu Retno sangat baik dan menganggapnya seperti anak sendiri, Rania tetap tak ingin merepotkan terlalu lama. Maka ketika akhirnya ia menemukan tempat tinggal baru, sebuah kamar kecil di lantai 2 rumah seorang janda tua yang menawarkan kamarnya dengan harga terjangkau, Rania segera memutuskan untuk pindah. Kamar itu tidak luas, hanya cukup untuk satu tempat tidur kecil, lemari dan meja lipat. Tapi suasananya tenang, jauh dari sorotan mata-mata penuh prasangka. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, Rania bisa menarik napas panjang tanpa merasa tercekik oleh beban mental. Begitu sampai, Rania membuka satu persatu barang-barangnya yang sempat basah dan kotor akibat diusir dari rumah. Tangannya sibuk menyeka debu, mencuci kain yang menghitam, dan melipat kembali pakaiannya dengan hati-hati. Sesekali ia berhenti, menatap benda-benda itu sambil mengenang bagaimana ia dulu mengumpulkan semuanya dari hasil kerja kerasnya menjahit. Sedikit demi sedikit dari uang receh yang ia sisihkan. Ponselnya bergetar. Lagi, nama ayah tertera di layar. Berkedip-kedip seolah mendesak untuk dijawab. Rania menatapnya lama, berat hati. Ia tahu betul, panggilan itu hampir pasti soal uang. Bukan kabar adiknya, bukan rindu, bukan kabar baik. Tapi ia tetap menggeser tombol hijau. Bukan karena ingin, tapi karena ia tak bisa mengabaikan kenyataan. Adiknya yang masih kecil tinggal bersama lelaki itu. Halo, suara Rania pelan, nyaris tak terdengar. Lama banget ngangkat teleponnya, bentak suara di seberang sana. Menusuk gendang telinga. Ditungguin dari tadi. Kamu pikir saya gak punya urusan lain apa? Rania menggigit bibir bawahnya, menahan napas agar suaranya tetap tenang. Maaf ya, tadi Rania lagi bersih-bersih. Alasan, banyak kali alasanmu. Kamu belum kirim uang bulanan. Udah tanggal segini, listrik hampir diputus. SPP adikmu juga belum dibayar. Kamu enak-enakan di kota. Lupa sama keluarga sendiri. Rania menunduk. Jemarinya mencekram ujung rok yang dikenakannya. Aku belum ada pemasukan ya. Aku baru pindah. Barang-barangku juga masih berantakan. Mulutmu itu pintar banget ngeles. Kamu pikir saya bisa kasih makan adikmu pakai alasanmu itu? Suara lelaki itu meninggi. Kamu tuh anak durhaka. Gak tahu diuntung. Kalau bukan karena saya dan ibumu dulu, kamu gak bisa sekolah. Kalimat terakhir itu menghantam Rania lebih keras dari yang lain. Jika bukan karena ibunya, mungkin ia tak akan sampai sejauh ini. Tapi ayah hanya tahu menuntut, tak pernah memberi. Rania mengatuk bibir. Bukan pertama kalinya, bahkan sejak ibunya meninggal. Lelaki itu tak pernah benar-benar berubah. Tak bekerja, tak bertanggung jawab. Ibunya dulu yang banting tulang demi dapur tetap berasap. Rania masih ingat jelas bagaimana tubuh ibunya akhirnya menyerah karena kerja terlalu keras demi mereka. Dan ayah tetap di kursi yang sama, merokok, memerintah, lalu menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku usahakan ya, minggu ini aku cari orderan. Kalau ada pemasukan pasti aku kirim. Rania berusaha menjaga suaranya tetap tenang, meski hatinya sudah porak-poranda.
Tapi ayahnya mendengus keras di seberang. Lalu terdengar suara korek api dinyalakan. Diikuti helaan napas berat. Asap rokok yang bisa Rania bayangkan menyelimuti ruang sempit tempat lelaki itu biasa duduk seharian. Udahlah Rin, lama. Nunggu kamu dapat orderan bisa keburu mampus di sini. Suara ayahnya meninggi. Minta aja ke Davin. Rania terdiam sejenak lalu menghela napas. Aku sudah diceraikan ya. Seharusnya pengakuan itu mendatangkan empati. Tapi yang datang justru umpatan. Disusul kalimat-kalimat yang menikam tanpa ampun. Pantas saja kau diceraikan. Dasar perempuan gak berguna, bentak ayahnya. Kamu sama aja kayak emakmu dulu. Makanya ditinggal. Jadi istri itu harus bisa jaga suami. Bisa bikin suami betah. Suami itu raja, Rin. Kalau kamu gagal, yang salah kamu sendiri. Ya sudahlah. Ayah tunggu transferannya hari ini. Jangan sampai ayah kirim adikmu ke jalan karena kamu. Klik, telepon ditutup sepihak.